Halo, selamat sore, happy people. Lama ya nggak ketemu sama saya Silva. Kalau minggu lalu ada rekan saya, satu partner ada Kak Bekti, Bakti. Nah, kalau sekarang giliran saya akan membawakan satu acara yang oke banget sore hari ini. Yang sudah flyernya udah meluncur ya, ada yang namanya eh, pentingnya personal branding untuk di sosial media. Nah, tamunya spesial, spesial banget sore ini, happy people. eh Sosok yang bisa dibilang ini ikonnya Kota Malang ya. Jadi kita menunggu dia untuk join di sini. Sembari coba saya lihat menyapa yang sore ini udah ada yang bergabung. Halo, ada Dian Islami. Ini dosen ya, dosen di Universitas Brawijaya. Sugeng Enjing itu Sugeng pagi ya. Aku Iya, rakrumu, iya. rakrumu. Pak, Sugeng Eh, Enjing itu apa sih, Pak? itu kenging ya itu tau. Oh iya, kalau selama sore itu apa, Pak? Sore lah hari ini. Ya, ini teman-teman yang sudah bergabung sore hari ini ada kita ada di ini ya, Passionology yang selalu setiap 2 mingguan sekali ini selalu mengudara di sosial media. Sore ini tamunya spesial banget. Ada sosok yang memang sudah sangat luar biasa. Wah, sudah sangat ini apa ya? Jadi ikonnya Kota Malang dan bisa dibilang ini akan menyalonkan diri jadi N1 katanya gitu. Cabang apa? Dapil Oh, Mergosono ya, Pak ya? ya tapi mas Kang Kramat ya. Kami baru. Gang Keramat, terus gangnya buntu. Ini bentar, ini ada yang mau nimbrung nih. Sebentar. Bah. Oke, halo. Halo. Aku kelas Eh, punya itu. Paling bilang, mm-mm. Oke. ya. Eh, kita nih sekarang ada Serius-serius di toh. Bingung aku enggak. lagi. Iya, ini aku jadinya serius banget ya. Gimana deh? Aku, aku kamu atau kayak aku. Aku kamu tuh. Kita nyapa dulu deh. Ada Dian Islami ini salah satu dosen di Universitas Brawijaya. Selamat sore. Ada Monica Febri ini. Ayo dulu. Halo, ini mahasiswa vokasi. Oke. Ya itu coba. Sebentar. Bapaknya Sofi. Tuh, Sana gimana dulu. sih bapaknya ini nggak bisa dikondisikan. Ayo bapaknya. Bentar ya. Bapaknya Sofi. Bentar. Ini lagi live loh ini. Bentar. Wah, bisa dulu. Wah, anakmu Ini itu tak loh. di pergelang ya. Hmm, Galak ya aku ya. Ayah? Padahal enak radio kayak alus-alusan kan nanti ya. Itu Padahal kan cuma aslinya ya. pencitraan aja. Aslinya gini, rada-rada galak gitu. Nah, wis tak tutup pintu nih. Makanya makanya siarannya bengi-bengi kan nanti. Iya. Saya tahu itu. Lah kalau pagi sama sore udah bosen, coba tantangan yang baru malam gitu loh, Pak. Itu ganti Mas Anton Kena. Iya. Apa namanya? Pak. Pak. Aku kok manggilnya Pak. Wak. Nah terus iki apa? Aku ingat Bu, Mbak, apa ya? Ya, Iya, iya. Kita fokus ya, kita kembali ke wacana sore hari ini adalah tentang Iya. personal branding Ini nih. kayak live guyon kayak dia. Boleh, goyang juga nggak apa-apa. Cuma mungkin pertamanya harus di apa seperti ini, mungkin nanti lama-lama akan mencair gitu. Ya, Lama-lama Wak. jadi gitu. Heeh. Ini kan Wakmat Ali. Iya, Koyonya itu. mana? Orang ngeluak Loh, itu kayak kenapa ngeluh. selalu pakai koyo di situ?
karena tanggal tua. Kalau tanggal muda itu enggak aman. Hmm. Itu kan tanggal tua aman. Oh iya sih. Itu Iya sih. itu muncul tanggal 15. Tanggal 15 ke atas Jadi gitu ya ya. sih, gue ya Soal percaya bang itu. ya aku percayaan soalnya. Oke, buat teman-teman yang bergabung juga bisa tanya ya sama Wak Mat Ali ini siapa. Mungkin belum ada yang tahu siapa sih Wak Mat Ali itu. Iya mau sopung ahli itu diundang. Mm-mm, mm-mm. Tapi ya punya itu ya. Next nanti. Tapi ya punya apa namanya? Punya toko juga Mat Ali kan. Sebenarnya sosok Wak Mat Ali ini siapa Ya, sih? ini jawab serius kok enggak? Guyon Serius atau enggak ya bang? Serius atau sambil enggak? guyon nggak apa-apa. Enggak, jawabannya memang serius. Ini ada dua-dua jawabannya serius atau yang enggak. Bebas. Jadi kalau serius, oh iya iya iya, biasa dia. Mm-mm. Pak Mahal itu adalah sosok imajinasi. Saya adalah, ayo, ya. Saya punya sosok imajinasi masa kecil. Ya. Itu bahasa Indonesia loh ya. Mm-mm. Di sosok masa kecil, bisa apa, depannya rumah sakit gitu. Jadi saya setiap kali pulang sekolah itu selalu jajan di sana. Mm. Akhirnya sadar itu melekatkan karakter itu akhirnya nah, itu. Nah ini akhirnya kayak jadi dalam masa kecil dalam itu jadi Batman katanya baca itu lalu amat tali itu itu tak aneh. Nah akhirnya ketika eh, pergi ketika mulai bisa bikin konten nah, yes pasti dapat ini karakter amat tali karena ketika kita nulis sendiri dari sendiri itu kan enak mau bikin apa ini akhirnya kan oke kan berdasarkan apa yang saya pengalaman saya buat jadilah karakter orang. Nah kenapa akhirnya mama saya ke saya nah, itu yang jadi pertanyaan maksudnya itu adalah kalau Mas Daniel itu kan nyari ketersediaan yang setiap itu kan prosesnya panjang sama tuh jadi, jadi Mas Daniel dulu kan ceritanya cari open casting Habibie itu kan kesulitan kalau dulu ini. Mm. Nah, akhirnya kan dirubah open casting itu dirubah. Siapa yang bisa memerankan Habibie? Akhirnya kebenaran. Ya sama. Itu cari Ahmad Ali itu sulit. Satu ini satu. Jadi yang bisa menerjemahkan Ahmad Ali ya, ya sakit itu. Akhirnya Rono Karno disusun dewe di garap-garap dewe terus dia dewe di artisnya di dalam dewe jadi bener-bener dewe. Mm. Semuanya Akhirnya saya sendiri ya. ikut lah itu. Punya sendiri ya nggak sendiri sih sebetulnya ada dibantu teman-teman mas itu akhirnya film itu muncul kebetulan filmnya itu kan bikin film buat kompetisi jadi supir receh jadi nanti kalau mau nonton video saya jangan di subscribe karena nggak saya mau Mm. itu nonton di situ nah kan biasa tuh kalau penilaian berdasarkan nilai kan ustaz buzzer tak kirim ke grup-grup gitu kan akhirnya menyebar luas lah. Oh ternyata notisnya malah Pak Matali yang filmnya. Itu Loh, akhirnya kayak apa ya? Terus dapat sesuatu kayak misalnya itu dengerin itu loh. Apa? Nggak bisa contoh gitu kan. Pada tentang kripsi, intellectual property. Nah, ini Matali kayak IT yang kuat ini. Akhirnya sadar IT itulah. Akhirnya Israel Matali ini harus kalau dipatenkan sih belum loh belum hmm. dipatenkan cuman karakternya ini harus dipatenkan kalau Bonjol itu kan IP-nya kan rambutnya atau Mm-mm. dia nggak akan IP-nya akan hilang ketika itu gundul yang sama Muhammad Ali dengan jadinya apa namanya ada kupluknya. Tapi kenapa sih pakai kupluk nah, sama pakai koyo gitu di sini? Trennya gitu loh, nah ini gitu trademarknya.
Tapi kalau aku bayangin ya, Dulu Wakmat, aku bayangin Wakmat pakai apa namanya? Dibikinin karikatur atau kartun tuh lucu loh sebenarnya. ada itu Bung, ada yang bikin. Jadi Pak mungkin nonton nggak ya? Parkismo itu temen yang waktu dulu tuh bikinan di Bank Indonesia itu dia bagian animasinya. Nah sekarang kan kenal. Akhirnya saya nggak tahu ini ya sebut-sebut jadi animasi ya. Masih ya apa ya? Jadi karakternya itu dibikinin apa sebenarnya itu yang jadi itu apa foto profil Mhm. itu. Mhm. Ya mungkin Oh. itu kan nanti turunannya akan seperti itu. Mhm. Makanya kayak kalau apa hmm, apa keluarga Cemara itu kan di sinema itu kan IP-nya itu kan ya, apa tamannya ya komplek rumahnya akan dijadikan farmhouse gitu kan. Mhm. Jadi kalau apa filosofi kopi itu kan jadi IP-nya filosofi kopi tuh di luar Mhm. film. Mhm. Nah saya pingin kayak itu ala-ala itu aja. Ketika film itu selesai, fotonya masih ada. Tokonya masih ada. Itu tokonya Ya ada itu beneran ya? beneran, Beneran ada. beneran, Mungkin beneran. teman-teman Iya yang beneran. lagi lihat Instagramnya ini bisa cek tokonya di mana. Mart Ali itu di mana? Kalau toko aslinya Heeh. itu sebetulnya ada di ya itu. Kan tulisnya dari alamatnya itu yang punya kafe yang Pak itu. Terusnya Jadi di alamatnya Margosono di ya? di Margosono Kampung Baru ya. Ya sahnya kecil, ada jemputan gitu kalau motor lewat dibidik-bidikan terus kalau siang itu apa jemurannya di depan rumah semua ya. Jadi ya wes terus apa ya pemukiman pinggiran kota Jakarta itu ya itu ada di Hmm, situ hmm, itu gambarnya di situ ya tokonya itu di ruang tamu tokonya di ruang tamu jadi kita pinjam nah kebetulan yang punya toko itu Pak RT di Pak Mama itu pinjamnya film yang pertama itu akhirnya nggak ada kepikiran bikin web series itu kan bikin web series 5 episode ya. hmm, Terus karena kita pernah ngerepoti beliaunya itu akhirnya kita eh, ada yang buku buku itu akhirnya kayak asosiasi gitu ya. Kalau apa pentasen itu kan dia biasanya ngirim operet gitu kan, operet popo gitu kan. Nonton tuh biasanya kalau di pentasen itu di belakang dulu gitu. hmm, hmm. Kok. Nah, akhirnya saya itu untuk RT itu, RT-nya Pak Imam bikin film kita. Bikin film nanti diputar di pentas itu. Nah, akhirnya episode 2 3 itu berbau pesan. Wah, ini mulai masuklah apa ya? Film akan menjadi alat propaganda. Jadi Pak RT-nya itu kan punya sesuatu apa ya? Signifikan. Jadi pesan khusus tentang warganya itu tentang apa ya? Kesadaran bayar iuran RT loh. Hmm, hmm, hmm. Itu tuh mau dijadikan konten, ya. Jadikan konten akhirnya kita bantu eh, film itu yang bisa bisa diberitahu bendera RT jadi bisa dia. Jadi kenapa sih bendera RT di sana itu orangnya kalem dan gampang ditindak ya karena misalnya itu biar nggak bisa bayar. Hmm, hmm. Jadi ya akhirnya film 23 itu diinisiasi oleh Pak itu dibikin karena tujuannya untuk 17. Jadi 2 dari situ kayak langsung bisa ditutup akhirnya lanjut lah kok nah, dari 45 itu akhirnya kita dapat pendanaan dari bank itu akhirnya bikin yang eh, apa ya versi di kampung situ cuman eh, karakter utamanya bukan tapi tadi warga situ tapi nanti lama tadi berdiri tapi kayak spin off gitu Hmm, hmm. tuh kayak Avenger tapi ceritanya bukan di Iron Man-nya ini kalau tadi kan Iron Man ini Hmm. kita tentang kulitnya itu kayak gitu. Akhirnya juga dapat pendanaan akhirnya kayak seolah
ternyata IP-nya Muhammad Ali ini langsung juga sampai di pusat pun dia mau ya. Mm-mm. Itu berarti udah hampir 3 tahun ya, Muhammad ya? Muhammad Ali itu sudah hampir 3 tahun ya, eksis. Ya, ya, aktif sih. Ya, ya sih sempat mengendap juga. Mm-mm. Maksudnya karyawan ini juga mengendap syuting, apa, katakan syuting beneran bukan syuting. Kalau syuting kan nggak bisa. Nah, syuting beneran. Hmm. Karena mengendap, akhirnya bikin konten. Akhirnya bikinnya konten kecil-kecil itu sampai apa? Ya, saya. Akhirnya kita isi konten. Nah, buat yang lagi Begitu. liatin live Instagramnya, bisa cek Instagramnya Wahmat Ali ya. Ini kok suaraku agak kayak robot, kenapa ya? Admin tolong, apa agak-agak apa namanya? Apa sih bahasa itunya tuh? Feedback Feedback. atau Oke, lanjut aja. Nah, coba dong. ini aku mau cerita yang jawab tadi itu. Ini Apa? kenapa harus pakai kopiah? Nah, Nah, sebenarnya kopiah ini kan tadi waktu itu tuh kan nggak ada kepikirannya. Nah, akhirnya ada anak komunikasi UMN dulu, penelitian tentang ini. Matahari itu di skip tuh. Ternyata simbol-simbol itu religius. hmm, Padahal ya kalau saya pakai filmmaker ya kayaknya seperti ini gitu. Karena kalau saya pakai topi ini kan ya akhirnya kayak nggak realistis juga. Akhirnya kayak kan nggak enak. mm-mm, mm-mm, Meskipun saya lebih cakep gini itu kan kayaknya mm-mm, kurang malang banget, kurang mm-mm. pinggiran banget. Akhirnya untuk merefleksikan tentang Wak Matali yang songong sengil dan kecil itu kan ya. Tapi ya nggak ono unsur tentang religius itu apa. Enggak. Padahal ya itu. Tapi sosok Wahmat Ali ini kayak agak-agak ini ya, gemesin, nyebelin gitu ya. Ya nggak sih? Eh, gemesin itu yang perlu ditebelin gemesin. Barusan kan Nyebelin. ngomong gemesin Kalau padahal kalau nonton film itu pengen rasanya pengen dipites gitu. Aduh nih orang gitu. Ya nggak sih? Tapi ternyata sosok Wahmat Ali ini menggambarkan atau apa ya, isu-isu sosial, kearifan lokal yang ada di sekitar Malang. Ya nggak sih? ya Isu-isu apa lokal. ya Apa sih bikin bahasanya? bikin film itu kan kalau kita itu kan jangan berat-berat isunya. Minimal eh ide itu kan bisa didapat dari sekitar kita. Ya, tuh. Ya, kayak yang pertama itu kan kita hampir pasti ketika kita kecil itu pernah mendapatkan uang sopir, ya kan? Mm. Pernah disuruh beli minyak gas, ya kan? Mm. Hampir semua itu. Cuman kan waktu kalau disesuaikan kondisi hari ini ya disuruh beli LPG gitu ya. Itu terus naik tepeng, terus apa? Kita sering dapat uang koin yang kelet-kelet karena apa? Kolasi, ya kan? Mm-mm. Itu Ternyata pakai nasi. terus Nempelin terus dikirim kertas, pakai nasi. nampelin uangnya. Ya. Nah itu kan puzzle-puzzle yang apa ya? Sekiranya ya saya nggak kayak jualan jokes yang kayak apa ya orang terkepur terus kena apa kena tepung apa untuk lucunya tapi mericall apa ya, ingatan penonton itu jauh lebih lucu ya Hmm. makanya filmnya biasa aja tapi ketika itu yang ternyata iya yo akhirnya kan dari itu kesehatan lingkungan kita itu dia membangun kayak ingatan itu kan akhirnya lucu itu tapi kalau jokes ya enggak itu kan kayak tapi kayak misal apa eh, kembaliannya harus diminta oh, tusuk duit tusuk iki hampir semuanya seperti pernah merasakan itu yakin deh ya Kembalian dikasih susah permen. ya hmm. Kalau sekarang kan cashless kan Heeh. kita ada tuh materi yang edisi cashless jadi itu Pak. Oke. Kalau mau tanya Terus, silakan monggo ya. yang mau tanya Yang mau nanya silakan langsung gabung aja di jangan tanya yang penting-penting yang tanya yang nggak penting aja katanya gitu. Tapi Wahmat Ali ini kan udah pakai apa? Koplo apa sih namanya itu bahasanya? Yang di kepala ini? kopi Kopiah, pakai ini, terus selalu pakai apa? Kaos dalam putih itu ya.
Iya. Itu Nah, idenya tuh karena dari itu mana kalau gitu? idenya dari kakek gitu. Hmm. Jadi kakek saya itu kalau lebaran ya gampang ya. Satu lebarannya cuma beli di pasar besar itu kan harga 16.000. Ukuran 34 ya, itu. Artinya kan di kebiasaan-kebiasaan itu harus cocok nih. Mending pakai ini. Hmm. Sebetulnya ketika aku main film, anak-anak kameramen itu terlalu marah. Kenapa sih itu kostumnya itu putih? Itu marah. Tapi ya paling gampang backdropnya. Kalau misal, ayo mending syuting. Akhirnya ya beli depannya Altara itu loh. Hmm. Itu Hmm. starter pack-nya Pak Mata itu ada di depan Altara itu. Cukup kecil, Hmm. jadi Yang kopiahnya ada di situ. yang ada sendal itu Ini, kan, ya, jualan sendal itu kan. benar, benar, benar. Hmm. Itu loh, Sendal-sendal depan jadul itu kan. itu. Nah, itu bapaknya ngerti. Sampai bapaknya tahu apa kan. Lukman Eh, namanya Pak. coba dong itu gaya bahasanya kayak Wakmat Ali. Kalau tadi kan kayak Bekti, Mas Bekti, Pak Bekti. Kalau kayak Wakmat Ali gimana gayanya? Mama dia banyak ekspresi loh. Ma- Kayaknya. Mama tuh kan. Padahal di balik itu ada sosok. Ya nanti kita akan bicarakan ya. Rencana kedepannya Wakmat Ali nih. Mau bikin apa lagi nih Wakmat Ali? Nanti ke depannya saya mau gantikan Pak Tuti Adi saya. Ini pendukungnya ada nggak nih yang lagi nonton nih pendukungnya Muhammad Ali? Ya Moga-moga ya. diamini lah nanti. Amin. N1. Nanti aku Tunggu kebagian ya, ngomongin. kebagian kursi ya, Oh kebagian kursi ya, tergantung nanti kontrak politiknya apa. Dan kursi nanti. kebagian Kursi kursi ya. Napoli terus nanti. Kursi Napoli. Mm-mm. Bagian humas nggak apa-apa deh. Karena nggak ada apa-apa. Lanjut lanjut. Lanjut. Geri, geri, Eh, geri, geri, geri. Oke, rencana lanjut. rencana film berikutnya apa nih? Kalau kemarin kan baru dikasih 3 episode tuh, yang terakhir tuh yang Kemaruk itu loh, yang terus uangnya hilang di Tudung Saji itu kan. Ya, Hmm. itu kan ada nilai sosialnya. Ya, kan? Karena sebagai orang tuh nggak boleh kemana. Heeh. Harus sedekah. Ya. Terus nggak taunya Ada yang uangnya tuh bingung nggak di episode yang mana? apa? Ya ke orang itu Mm-mm. ada yang nggak bisa dipahami. Gampang kok memahami filmnya nggak berat. Iya, tapi sebenarnya rada-rada apa ya? Ada pesan tersembunyi kan, tersirat di situ kan. Ya. Hmm. Jadi kalau tanya rencananya saya lagi cari pendanaan. Saya monggo mengganti atau bikin film dengan branding soft selling ayo ibu monggo bapak-bapak yang UKM ayo nanti itu ya. Kemarin kan katanya mau ini pemaparan visi misi. Visi misinya apa nih? Kalau kepilih. Saya kan ya visi misi mensejahterakan rakyat Hmm. ya. Kalau Terus, banjir tetap kayaknya ya apa? percuma banjir ini kalau banjir kayaknya tetap deh. Nah, Iya, tetap uang rukonya banyak. iya makanya nggak usah ganti gitu. Cocok loh, nyalonin anggota DPRD cocok loh ini. Nanti tak pilih loh. Di depan gitu Ya kan ya, begini kayaknya. Cocok. nggak mau pusing dari DPRD itu. Udah. Terus apa apa namanya? apa, apa, apa. Eh cerita lagi soal Wakmat Ali nih. Ya Hmm. biasanya ini cuma makan di pasar sotoy. Aku nggak jadi wawancara Pusing loh ini. kamu. Ini ada yang nyapa nih, Seril NS94. Apa tantangan terbesar menjadi penyiar di masa pandemi? Tantangannya mungkin nggak ada kegiatan offline ya. Jadi pemasukan kurang. Mungkin bisa dibalik nih, tantangan terbesar kalau di dunia film itu apa nih? Kayak konten-kontenan di masa pandemi ini apa nih? Tantangannya adalah banyak kompetitor karena belajar via YouTube University itu banyak tuh tantangannya. Cuman yang unik itu yang jarang. Tujuannya yaitu kita cari celung market yang berbeda gitu.
Nah, Hmm. tantangannya itu karena gampang sekarang bikin. Karena ngomong konten itu kan konten viral gampang. Kan? Konten yang cantik-cantik kan, maksudnya gambar cantik itu gampang. Tapi konten yang membawa impact itu yang hanya Wak Madali yang beda. Nah, Susah buat yang unik, yang autentik gitu itu ya. otentik. Ya Hmm. minimal bawa impact gitu. Karena Oke. ya percuma kalau bikin konten tapi nggak bawa harus gitu kan gini ya apa beramal lewat itu film atau konten motivasi seseorang hal yang baik gitu kan tetap terus bikin orang feeling juga oh kan kriminalnya ya udah kita dapat relasi dapat income dari klien gitu terus nggak apa tuh kopian soalnya ya Allah ini nggak kopian nggak apa sih Hmm. Eh, kenapa sih Wak Mat Ali kok milih tema personal branding? Personalnya kenapa brandingnya ya karena penting kenapa personal branding kan kenapa enggak kenapa personal penting ya lebih bergerak. personal brandingnya Wak Mat Ali ini kan udah create brandingnya tuh kan kuat banget ya. Hmm. Kalau di sosmed tuh kudu gimana nih? Kalau versinya Wak Mat Ali dalam membentuk sosial media, dalam posting-posting. Eh, akhirnya itu kan gini, semua itu kan tertrigger dengan kondisi hari ini dong. Apalagi lagi ini kan kayak bukan, sesuatu yang digital juga kan. Nah itu akhirnya kalau eh, sama tadi ini bersifat ini kalian akhirnya jadilah kalau mau bikin film kan terlalu berat ya Hmm. udah kita kalau personal brandingnya Mas Ali aja dulu bikin sesuatu yang eh, di 1 menit kan kayak atau yang gampang-gampang diproduksi misal just kayak lihat apa cuman yang apa kendalanya itu kan tim kreatif. Nah akhirnya dari situ mulai apa bikin akun Instagram sendiri itu kan di aplikasi itu kayak orang halu cuman kan muatannya kan muatan menghibur tuh cuman kalau anti sadar itu ada kritik sosialnya juga tuh cuman selebihnya itu ada apa ada yang bantu gitu makanya enaknya itu makanya sadar bermedia itu ada tim apa ya, ada partner yang bantu mikir itu nah, karena yo dengan kesibukan yang sebenarnya lama tadi itu super sibuk gitu. Hanya ya harus ada tim sendiri ya makanya kebutuhan personal tadi karena ya kebutuhan harus itu ya kak orang apa ya sebetulnya di balik matalinya itu yang lebih penting yang ngomong personal branding bagaimana orang bisa apa matali ini siapa dan sosoknya itu seperti apa itu sebetulnya personal branding untuk yang di belakang tapi ketika ini hanya sebagai kendaraan di orang bisa terpakai itu tuh jadi porsinya lebih banyak kita ngomong personal branding di Mak Matali loh karena Hmm. Mak Matali itu kontennya itu karena ya jauh berbeda juga cuman akhirnya eh, jangan diambil vlog Mak Matali ya orangnya itu citraannya kalau di sosial media atau apa yang dilakukan itu akan berbeda ya kayak sesuai terus apa panggil ya kan tapi aslinya ya kayak itu imut itu yang asli cuman kan Hmm. ketika personal branding di IG saya pribadi itu kan bagaimana saya bisa mengkreat sebuah karakter ini terus bagaimana saya bisa bikin ini dalam bentuk sesuai bidang saya filmmaker terus model jurnalisme nah, ya itu Hmm. akhirnya dari itu semua kan impactnya panjang begitu sih Bu kalau Eh, ngomong konten personal branding personal personal brandingnya Wak Mat Ali wah sudah ngena banget gitu ya. Tapi baru kepikiran terlintas kalau Wak Mat Ali ini mewakili orang-orang Malang, ya nggak sih? oh iya benar benar Malang-Malang asli yang ada di pinggir gitu kan? benar Bu iya ya semua itu kan by riset ya by riset Hmm. ternyata ya uh, kalau enggak misal kalau mau bikin itu kan kita risetnya itu paling enak bikin
kita tahu sesuatu yang aktif di lingkungan seseorang itu kan dari lingkungan hari ini itu di pasar. Makanya pembawa pesan baik paling efektif dan baik itu adalah tukang sayur ya. Hmm. Gitu kan? Oh, makanya kayak misal mau vaksin atau isu vaksin bisa mati itu kan dari tukang sayur. Mm-mm. Dan sumbernya dari mana? Ya dari pasar juga kan riset palingannya dari pasar. Isu apa sih yang lagi berkembang? Itu bisa mewakili pasar. Orang Makanya orang orang di bawah tuh, maksudnya orang di bawah bukan. Bahkan Bibi atau mungkin Rewang itu ada yang takut loh. Tukang bakso itu bahkan ada yang belum vaksin loh. Sorry loh ya. Takut katanya. Kemarin Iya, kalian tahu dari mana? Ya dari tukang sayur. tanya. Itu paling dia dapat infonya kan di pasar tuh. Hmm. Karena kan dari orang mana kan warnanya di pasar terus ambil pesan dari situ apa ambil dari itu dibawa ke rumah waduh cepat ini kalau riset paling enak tentang lingkungan atau apa gitu. Tapi yang edisi waktu di pasar itu seru sih. Yang akhirnya pasarnya jadi online semua tuh. Itu belum ada online hari ini loh. Belum ada online. Itu tahun berapa tuh bikinnya? 2018. Iya. Online kan baru 2020 ya? Semuanya online. Iya. Gitu. Iya, bener-bener future banget. Ya imajinasi aja gitu kan. Terong-terongan.com itu kan. Jadi kalau geser terus tiba-tiba di calling gitu. Nah, ternyata kan awal pandemi kan sistem belanjanya kita kan belum apa di pasar orang-orang Solo itu kan kegiatan toko begini nomor ini toko begini nomor ini ya kan di depan akhirnya kan orangnya tutup tinggal di kontak bisa diambil. Jadi sudah saya lakukan film itu ya. Halo Mbak Nes, aku sini gini Mas, sambil jalan malah duluan Pak apa pulaannya belanjaannya yang baru. Ayo kita. Ini ada yang nanya nih. Mega, saat pendapatan Bang Ali menurun, apa yang kakak lakukan untuk keluarga bapak? Aja ya. Saat pendapatan menurun, apa yang dilakukan oleh kepala keluarga? Gitu aja. Bang Ali. Kok personal banget ya. Dalam membuat personal branding menurut kakak apa aja yang perlu dipersiapkan? Itu nanti dijawab nanti ya, sosok di balik Muhammad Ali ya. Nah, Bang Ali bisa menjadi seorang sukses saat ini dimotivasi siapa aja ya? Ya. Itu ya tadi Mas ada. Bisa jadi orang sukses dimotivasi siapa? Kalau sukses itu syukur alhamdulillah saya sudah dapat itu betul, tapi saya belum bahas sukses. Ayo. Kesempurnaan itu kan tidak. Sinyalnya putus-putus. Makanya saya belum merasa. Cek. Nah, itu jelas kalau gitu. Dideketin. Dari tadi napa? Apa? Nah, itu jelas. Oh gitu. Nah. Enggak mau. Belakangnya emang. Lanjut. Kayaknya sih. Nah. Nanti abis ini sosok dibalik Wak Matali lo ya. Tinggal berapa menit lagi nih? Cek. Nah, enak iki Pak. Enak nih. Nah. Ini punya anak saya kalau daring jadi pakai ini. Dari tadi kenapa? Oh. Ya kan Wak Matali itu kan indie banget. Ketika ngomong indie itu kan berjuang di atas keterbatasan. Ya wis ya saonone ae. Ini kan ngono, sak dadine ae. Oke, nyambung ke mana ke tadi. Jadi kalau ngomong sukses ya syukur alhamdulillah teman-teman mendoakan saya sukses, amin. Cuman sampai hari ini saya belum merasa sukses ya, karena itulah ngomong kesempurnaan itu kan yang tidak ada, yang ada itu kan proses terus berlanjut. Kalau kita puas dulu ngomong sukses, waduh ya saya kayak juragan 99 aja lo masih berusaha lo, sugini kayak ngono, ya kan? Sik ngiwonengen.
Juragan 99 kan kayaknya kayak raya kayak gitu loh. Story-nya ya kayak meeting Rona Rini kok radio kesel Mm-mm. loh kan. Lah Mm-mm. kene sing durung sukses kate leye kapan dadi juragan 10-10 kita. Nah, kan gitu. Lah itu Bu, Mm. ya Mm. itu. Nah, akhirnya kalau ngomong hari ini masih seperti ini ya mungkin ini doa anak-anak didik saya. Waduh, anak-anak didik saya. Jadi ceritanya Pak Matali itu adalah proyek kampus yang sekiranya teman-teman itu nggak bisa praktek. Ceritanya seperti itu. Awal mula banget itu teman-teman kuliah, teman-teman mahasiswa saya itu. Akhirnya ngomong mahasiswa saja gimana kayak ngerti Mm-mm. lah. Nah ini langsung kita Itu menuju ini ya, siapa di balik sosok Wak Ahmad Ali ini? Boleh dilepas itunya ya kopiahnya, wis itu. silakan. Heeh. Oke. Oke. Nah, oke. Dari tadi apa? Itu. Ya. Hmm. Itu jadi berawal dari apa? Mahasiswa saya yang film dan televisi. Sebetulnya kan saya ngajar film dan televisi itu. Nah, nggak bisa praktek karena teori terus. Nah, teori terus kapan praktek itu Pak? Nah itu kan gitu pertanyaannya kan mesti gitu tuh Mm-mm. anak-anak itu kan. Bayar UKT mahal-mahal orang syuting ya kan gitu. Mm-mm. Ya wes, ayo kita bikin. Nah, akhirnya kita bikin sesuatu yang sekiranya mudah tapi dibikin serius sepenuh hati itu. Hasilnya nggak compang-camping juga. Akhirnya syuting lah itu Amateli yang pertama. Jadi mahasiswanya yang mau syuting aja. Nah, itu kita patungan. Alatnya juga patungan, Bu. Patungan, urunan lah ya markipat gitu. Ya wes, jadi nanti itu film bersama. Nah, dari situ kan berlanjut lagi bikin ya kita nggak ngomong dibayar berapa terus kita ngayar tuh enggak ya wes kita patungan bareng 10 ribuan ya wes susah bareng kalau dapat bareng. Nah, dari situ ya mungkin itu kan sambil sedekah ilmu toh ke anak-anak. Ya mungkin doa teman-teman di sana itulah yang masih sampai hari ini saya rasakan. Mungkin itu. Ya Amin. rota cerita ya. Mhm. Itu. Jadi saya akhirnya Pak Matali itu punya Mak Matali Foundation. Mhm. Keren toh. Mhm. Enggak cuma Juragan 99 yang punya foundation, saya punya foundation. Amin ya Allah, Dia moga-moga ngajari. Juragan 99 bisa nanti suatu saat di Technology. Amin. Diaminin semua ya buat yang nonton di Instagram live ini. Amin. Amin. Moga-moga. Padahal gampang lo punya orang dalam lo sampean ya padahal. Iya. Iya. Nanti moga-moga deh. Iya, ya itu Hmm. apa? Nah punya foundation itu Mm-mm. ya intinya ya anak-anak yang kepingin belajar tapi nggak bisa karena kayak syuting film itu kan di Malang kayak wow banget tuh Bu. Mm-mm. Apalagi kalau teman-teman yang di Malang lagi syuting itu kan kayak alatnya gede-gede mahal-mahal. Mm. Ya memang seperti itu cuman kalau ngomong belajar itu kan kayak ngeri dulu tuh anak. Apalagi yang SMK yang ya udah akhirnya eh, nerimalah kayak workshop-workshopan ngajari anak-anak itu. Ya wes dari situ sih. Alhamdulillah ya akhirnya masih eksis sampai hari ini. Gitu. Ya eksis dari. Iya. Jadi sosok di balik Wak Ahmad Ali ini adalah Bekti Setio Wibowo. Bener ya? Bener ya Iya. namanya ya? Bekti Setio Wibowo Wiryo Dikumpo. Begitu Bu. Jadi filmmaker. apa? Nah, tak jelasin dulu, kan belum tentu ini yang Oh nonton. iya monggo. Filmmaker, terus apa lagi? Dosen, konten kreator. Dosen aja wis. Dosen. Kalau ngomong filmmaker ini saya malu loh. Ini banyak teman-teman follower saya yang film beneran ini yang Jurnalis juga kan, citizen jurnalis juga kan. ya. Ya, alhamdulillah. Pertanyaannya kapan aku diajak syuting ini? Ya, acting dulu dong, casting dulu. Jangan ujuk-ujuk ini kan nanti gak jadi. Nanti aku di calling syuting. Enggak maksudnya loh. kalau yang ya yang apa yang tadi itu ya ini ya itu mengingatkan saya pada mertua saya itu. Kenapa tuh? Jadi mertua saya itu kan ngasih titel MSI. Keluarga kan MSI. Meh sembarang iso. Ya. Meh sembarang itu iya kan? Iya sembarang dicanda. Iya benar Pak, juga. ada ini. Oh bisa gitu kan?
Pak bisa ngisi workshop tentang foto bisa ini kan Kayak ya sekarang, dasarnya kan ya gampang Pak bisa isi itu materi personal branding, bisa. bisa ya ya karena kan ruang lingkupnya itu mau cerita tuh sharing kecuali tak kasih PPT gue aku bingung ini kasih PPT Tapi tak catat itu ya, mes sembarang iso itu cocok MSI. iya Bu Mes sembarang iso. kami kan MIKOM ya enggak Kom ya? MSI kayak saya milih itu kan karena iya sama ikut TV Meh, nanti tak kasih tahu kalau udah nemu. Ya, Mas Bekti, Pak Bekti, apa Mas Bekti. ya Personal branding buat Mas Bekti itu apa sih artinya? Dan betapa penting nggak sih personal branding itu untuk membentuk kita di sosial media? Apalagi buat anak-anak sekarang kan semuanya itu pada main sosial media gitu loh. Ini gimana nih? oh penting banget ya kalau di awal-awal itu kan ada yang istilahnya saya itu kan awal-awal tak bangun saya itu kan food jurnalis. Nah sekarang kan media yang menaungi saya itu kan sudah nggak ada tuh. Akhirnya bergeser ke sini. Ya nggak apa-apa, mengikuti alur perkembangan aja. Kalau di feed paling bawah itu kan, liputan terus, mangan-mangan terus, kan. Itu penting karena ketika ngomong personal branding untuk liputan waktu dulu kan net tentang kalau misal orang Malang punya buka kafe atau ingin referensi tentang apa, pasti buka saya. Buka IG saya itu. Terus orang ketemu, Mas nang Malang kuliner sing enak apa? Itu kan saya. Nah, semua orang ini tahu rujukannya. Misal, kalau mau tanya ini, ya bukanya ini itu kan. Nah, biasanya itu kan akun kuliner itu kan. Tapi ini sosok jurnalis, food jurnalis itu masih tak tempel food jurnalis. Makanya di nama Instagram itu kan Bekti ahli kunci gitu kan. Nah, makanya mes sembarang itu ahli kunci itu. Nah, teman-teman yang filmmaker seniman, saya ahli kunci aja. Takon apa tak jawab itu. Jadi kan kayak kantong Doraemon loh Bu. Jadi personal branding kantong Doraemon. Itu. Nah, awal-awal itu malah banyak yang ngecek, dikatakan narsis kayak atau apa. Tapi ya orang bisa tahu saya ini seperti apa ya. Masa ya katanya ngontak dulu, misal kalau dulu kan direkomendasiin siapa. Enggak, sekarang main hashtag aja. Pelatihan UMKM kan hashtag. Kan banyak ibu pelatihan UMKM. Bisa jadi itu kan ke tracking toh feed saya itu. Oh, iki sing ngisi. Nah, akhirnya kan ngontak DM banyak seseorang atau instansi atau apapun itu, misal lembah atau teman-teman mahasiswa itu kontak, Pak permisi kalau kami butuh pemateri tentang ini apa Bapak bisa dan tahu dari mana? Dari sosial media loh. Berarti kan orang tahu itu akhirnya siapa saya yo orang tahunya dari itu. Makanya kan yo ada yang ngomong dulu, wah kok narsis banget ya apa ya cuman kondisinya. Nah yang herannya kecuali yang nggak punya apa ya bukan nggak punya tapi belum. Misal kalau setelah lulus itu kan harus personal brandingnya harus kelihatan tuh. Karena HRD hari ini pun ngecek gitu Bu masalahnya. Iya kan? HRD hari ini tuh ngecek punya sosial media gitu. Nah, feed itu kan minimal kalau misal ada yang di filmmaker itu kan kameramen atau DOP itu kan feednya itu selalu ya foto apa ya? Foto-foto yang keren gitu. Merepresentasikan orangnya gitu. Nah, diri saya dikenal pingin seperti apa ya dari situ gitu. Makanya Instagramnya Matali sama Bekti itu tak pisah tak pisah toh. Cuman kalau misal nanti ada konten tak supin ke sana ya apa-apa karena nah yang heran itu kan yang enggak yang gini ada followernya banyak tapi feednya cuma satu ya kan anak muda hari ini itu seperti itu mahasiswa saya itu seperti itu. Iya, kenapa ya mereka ya anak nggak ngerti itu apa sekarang, kenapa ya kok cuma feednya tuh karena benar-benar dipilih banget apa insecure ya? Ya diarsipkan. Ya nggak ngerti juga. Sebetulnya ya udah kalau memang mau diarsipkan sekalian. Misal setelah lulus dari kampus, ya kamu ini mau siapa nih? Aku seorang penulis. Ya udah, feedmu mau storyan waktu nulis kayak mau storyan atau yang jelas merepresentasikan diri kamu. Misal nanti ya suatu saat nanti ini kan saya bisa seperti ini, waduh kayak sukses ya. Ya, saya bisa meti ini tuh kan berawal dari dulu itu tuh. Dulu itu kalau waktu liputan
net itu kan mulai 2014. Nah, 2014 tak posting ibu. Terus 2017, 2018 itu kayak tiap hari makan enak gitu. Karena callingan Mas bisa ke sini, Mas bisa liputan ini, Mas bisa itu. Nah, akhirnya kan kalau dulu di awal-awal itu kan saya lagi hunting liputan. Ketika 2017, 18 itu kayak wah setiap hari itu tinggal nulis jadwal. Oh maaf hari ini full bu, kan gitu. Wah aku terkenal nih, gitu bu dulu. Makanya ketika ini medianya udah nggak ada, ya udah personal branding apa yang bisa saya kembangkan. Akhirnya ngomong film nih, film. Cuman semakin ke sini, saya kan bisa dikatakan kategori bukan usia produktif atau di perkembangan produksi konten kreatif, produksi skala produksi yang harus, kalau film itu kan harus kerja kayak 24 jam, tidurnya dikit banget, terus angkat-angkat kan. Terus kalau kerja di media itu usia segitu itu sudah bukan usia produktif yang harus lembur sana sini. Nah, akhirnya memilih fokus di konsep. Oke, saya lebih ini setelah dulu dikenal sutradaraan, sekarang mau nulis tuh. Tapi ya nggak cuma sekedar personal branding itu, tapi kita harus ngembangin diri. Ya ikut sertifikasi penulisan naskah, terus ikut bareng teman-teman di ADN, Asosiasi Dokumentaris Nusantara itu kemarin sertifikasi. Nah, itu kan bentuk aktualisasi kita. Ketika kita pengakuan negara atas profesi kita itu kan dari situ. Nggak cuma sekedar iki DVT tok tukang ngomong iki. Tapi ketika nanti ada ya saya ngomong dokumenter tersertifikasi gitu Bu, enak. Tuh. Ada yang nanya nih. Apa aja yang perlu diperhatikan saat melakukan personal branding? Nah, apa ada rule-nya? Ini yang perlu diperhatikan adalah nah gini, kita harus siap-siap karena ngomong personal branding itu kan pasti ada hatersnya. Itu pasti sudah. Ya kita harus siap-siap itu. Kalau personal branding itu kan kita harus tahu diri kita ini kuat di mana. Kayak seolah-olah gini, mau presentasi ketika kita nggak paham materi, ya udah kita nggak usah ngomong itu. Kalau sampean kan penyiar tuh, ya kan Bu ya, basicnya penyiar. Ya udah, sampean branding aja tentang sampean itu penyiar, MC atau apa. Tapi karena ketika nanti sampean ditodong bertanya tentang penyiar, MC atau smiling voice, kalau sampean bisa jawab karena kesehariannya sampean di situ. Ketika ada teknologi berkembang ya sampean mesti ngikutin. Ya udah, itu aja yang sampean kembangin itu. Tapi kalau saya ngomong personal branding tentang ini, ya udah, ketika ngomong ke jurnalistikan, food jurnalis, anak orang tanya, ya saya harus tahu itu. Karena setiap hari saya ruang lingkupnya di situ. Itu sama ya ketika kita publish dan ya pasti ada orang yang suka nggak suka. Ya udah, kalau saran saya lempeng aja. Orang ngapain kita ngurusin orang itu ya belum tentu ngurusin kita, lurus saja. Karena kan kita punya tujuan masing-masing toh itu ngomong personal branding. Gitu. Ada yang komen itu nih, istilahnya kayak etalase kita. Etalase kerja. Apa? Etalase kerja. Tuh. Jelaskan lagi tentang itu, etalase kerja. Ini. Nah kalau kita itu, misal, aku mau beli benang nih, aku mau beli benang, itu kan mau benang apa itu kan kelihatan tuh, wah di sini, oh ini tokonya, terus baru di etalasenya itu kan ada macam-macam. Nah istilahnya kalau sosial media itu kan siapa diri kita ada di situ semua. Aku mau, ini kayaknya orangnya bisa film nih, ini orangnya bisa jurnalis. Nah etalasenya kan ada di situ semua. Nah hampir pasti ketika nonton itu orang percaya tuh, wah ini produknya ini. Nah etalase itu bukan cuma Instagram, bisa apa aja. Misal Mas boleh minta CV-nya. Hari ini gak usah tak kirim PDF, tapi LinkedIn itu loh, LinkedIn itu kan, itu CV. Nah enak toh. LinkedIn itu optimal banget. Kita harus manfaatin sosial media itu. Kalau mau ngomong CV, terus saya bisa kompeten di bidang apa, terus saya sertifikatnya apa aja, itu kan ada di situ. Ya tinggal dipilah aja, monggo. Tuh kalau misal mau Mas ngomong filmmaker, karena kayak gini, ketika saya ngomong dosen film, itu yang jadi pertanyaan,
dosen film masuk di film. Nah itu yang jangan sampai keluar di anak-anak. Itu kan kredibilitas kita tuh Bu. Ya. Dosen penyutradaraan, kayak nyutradarai. Nah itu jangan sampai. Kita harus itu. Nah itu akhirnya kan semua bisa dikatakan saya kompeten ini, ada etalasenya kok di sana, monggo. Orang mau butuh apa, butuh saya tentang bidang saya bidang apa, ya wis monggo dipilih di situ. Jadi Makanya ibaratnya kayak dikit-dikit portfolio gitu ya. Portfolio. Portfolionya kan enak, timeless banget. Numpang nge-shift ya kan gitu. Iya, iya. Gitu. Tapi sebenarnya juga Instagram tuh cocok untuk kayak konten kreator, udah gitu, fotografer, ya nggak sih? Industri apa orang-orang yang bekerja di dunia kreatif. Ini ada yang komen nih, Beryl Priyambudi, Bekti Setio Raharjo katanya. Itu kayak foto itu kan, foto itu ya ada bumerangnya juga ngono. Jadi nggak sekedar cuman foto Bu ya, cuman foto yang bagus-bagus. Kadang kita harus berpikir sebagai customer. Kita nggak bisa mikir jadi diri sendiri. Foto api-api, foto bagus-bagus. Yo iya, kadang kan orang itu kan kalau ngomongin apa ya egois ya. Wah saya nggak saya pilih-pilih pasar nih. Kadang fotonya diupload bagus-bagus gitu kan, bagus-bagus. Akhirnya kan terkesan mahal. Wah iki fotografer larang kayak kan gitu. Wah sih diupload di corporate iki. Wah iki gak iso. Nah kita janganlah. Kita kayak ngomong fokus boleh. Cuman kalau ngomong apa ya, akhirnya tersegmented itu kan kita kayak susah bergerak. Kayak jalannya di situ ya. Kalau di sana cukup menjanjikan selamanya tuh kan. Itu I think saya bisa, makanya saya itu kalau ngomong bikin konten ya kita harus bisa membedakan storytelling sama story selling. Wah itu cakep, storytelling sama story selling. Ini yang bergabung ada Great Galuh, Mbak Galuh, selamat sore. Ini Bugaluh itu ya? Bukan? Iya, Bugaluh ya? Bugaluh Binus. Bugaluh, iya. Bu ya. Ini rekan sejawat di PPR nih, Bugaluh ini. Iya. Mau tanya silakan, Mbak Galuh. Aduh, jangan tanya Bu, saya nervous kalau jenengan. Gitu. Saya masih juniornya. Waktunya kurang 4 menit nih. Biasanya kalau Instagramnya Gak kerasa getabrus ngene iki. Iya, gak kerasa. Ini kayaknya perlu sesi kedua. Ya jadi pertanyaan, ada yang bisa dipetik nggak dari obrolan kita tadi? Ya percuma tuh nanti kita mau menginspirasi seseorang, happy people, ya. Tapi kan dapat happy-nya ya, kayak untuk garing. Tidak terasa. Gitu. Tuh ya. Nge-like tuh yang punya rumah. Ya. Oke, jadi saya monopoli sendiri ini programnya, nggak ada orangnya. Monggo yang mau tanya Bu Silva kemana, nggak tahu. Nah, saya bergabung lagi. Kali ini Maaf. jadi karena posisinya berubah, jadi saya hostnya hari ini. Oke, Bu Silva, kesibukan hari ini apa Bu? Ya bisa dibagi. Monggo, silakan cerita. Ini sesi kedua. Mana orangnya Kak? Nah ini nge-lag. Paketnya habis. Ya gini ini. Tanggal muda loh. Belum bayar. Bercanda. Pak, terakhir. Tadi apa personal yang terakhir itu personal apa? Personal apa? Yang tadi itu loh 2 kata. Enggak, Mas. Oke, jadi ketika ngomong konten kreator, 2 menit lagi. Ya kita harus bisa membedakan kapan
menempatkan storytelling sama story selling. Nah, storytelling sama story selling ini tak catat loh ini. Story selling plus Itu storytelling. karena konten apapun itu harus pasti ada story-nya. Nggak mungkin ujuk-ujuk aku mau bikin konten kan nggak mungkin. Pasti ada tujuannya. Ketika ngomong tujuan tuh ada story-nya tuh nanti itu. Nah kita harus bisa menempatkan ini mau storytelling atau story selling. Nah kalau story selling itu kan ada kliennya. Ya udah kita berada di bawah tekanan. Monggo ngono. Monggo kerso lah itu katanya. Yes, kita tahu diri lah, tahu mau menempatkan posisi. Kalau storytelling ya ini, kalau storytelling ini. Ketika ngomong story selling itu ya kita main idealis aja, ya semau gue aja. Yang penting saya yakin film ini jadi keren, nggak akan hilang lagi toh. Cek cek. Cocok, cocok, cocok. Oke, happy people, sepertinya sinyalnya berhenti. Monggo di closing, Pak. Duh, sumpah. Iya, ini suaraku ada tapi mukaku nggak muncul ini. Gimana ini? Oke, happy Oke, people, sebetulnya waktunya masih banyak. Apa? Udah selesai sebenarnya, udah jam 5 kan. 1 jam. Sampai jam berapa nih, Mimin? Mimin gabungan dong. Ini kok gambarku nggak bisa muncul, kenapa ya? Sudah habis, Mbak. Sudah habis ya? Oke. Pak, pesannya terakhir Tadi nih untuk sudah happy ada people. Apa nih? terus berproses. Mestinya seperti itu. Penting yakin, terus berproses. Oke. Karena yo harus mengikuti perkembangan zaman. Kok malah mainan filter tuh? Begitu, Ibu. Ya, udah. Terima kasih Emang ya, masih Pak. ada yang nonton ya ini? Masih? Dalam? Makasih ya Pak Bekti buat waktunya. Sorry kalau ada kurang-kurangnya, ini sinyalnya lagi naik turun di daerahku.